Salam jumpa kembali anak didik kami kelas 9. Salam semangat. Semoga kalian tetap sehat dan selalu dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Nah, pada hari ini kita akan memasuki materi kita yang pertama dari bab yang ketiga, yakni keluhuran martabat manusia. Nah, ini bukan sesuatu yang baru bagi kalian karena pada mata pelajaran lain juga pastinya kalian sudah pernah belajar tentang martabat manusia. Nah, apa itu martabat? Dalam bahasa Latin kita mengenal istilah dignitas yang artinya layak atau pantas. Jadi martabat itu dapat diartikan dengan tingkat harkat manusia atau harga diri manusia. Dan itu melekat di dalam diri kita dan kita bawa ketika kita lahir ke dunia. Jadi martabat kita itu tidak ditentukan oleh apa yang dikatakan orang tentang diri kita atau penilaian orang terhadap diri kita. Karena sekali lagi martabat kita itu melekat di dalam diri kita dan kita bawa ketika kita lahir ke dunia ini. Tetapi dalam kenyataannya, dalam kehidupan masyarakat, kita bisa melihat bahwa martabat sering dikaitkan atau dihubungkan dengan beberapa hal. Yang pertama, dengan kekayaan. Jadi, semakin kaya seseorang, semakin tinggi martabatnya di hadapan masyarakat. Karena itu, orang kaya akan lebih dihormati, lebih dihargai, dibandingkan dengan orang yang tidak kaya atau orang miskin. Nah, yang kedua, bahwa martabat itu sering juga dikaitkan dengan kedudukan atau jabatan. Karena itu semakin tinggi kedudukan atau jabatan seseorang, maka semakin tinggi pula martabatnya di hadapan masyarakat. Karena itu orang yang punya jabatan tinggi atau kedudukan tinggi akan lebih dihormati dan dihargai dibandingkan dengan orang yang tidak punya jabatan atau kedudukan dalam masyarakat. Nah, yang ketiga, bahwa martabat sering juga dikaitkan dengan penampilan. Ya, semakin baik penampilan seseorang, semakin sempurna penampilan seseorang, maka dia juga akan semakin dihormati dan dihargai. Karena itu orang seringkali menghabiskan banyak biaya untuk menjaga penampilannya. Bahkan ada orang yang melakukan operasi plastik, membeli barang-barang mewah untuk menjaga penampilannya. Jadi, orang yang penampilannya sempurna lebih dihormati dibandingkan dengan orang yang penampilannya biasa-biasa saja. Yang keempat, bahwa martabat itu sering juga dikaitkan dengan popularitas. Semakin terkenal seseorang itu, semakin populer seseorang itu, biasanya lebih dihormati ya, lebih dihargai dibandingkan dengan orang yang tidak dikenal atau tidak memiliki popularitas. Jadi pada dasarnya martabat itu tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki, tetapi siapa kita. Sebagai contoh, orang yang bergelimbangan harta sekalipun akan tidak dihormati dan tidak dihargai orang kalau dia memiliki sifat yang kikir, pelit, sombong, dan angkuh. Orang-orang akan cenderung menjauhi dia dan tidak peduli kepadanya. Demikian juga halnya dengan seseorang yang punya jabatan yang tinggi atau kedudukan yang tinggi. Kalau dia berlaku sewenang-wenang, melakukan tindakan korupsi, dan menyalahgunakan kekuasaannya, maka dia juga akan kurang dihormati dan kurang dihargai orang. Begitu juga dengan orang yang sangat menjaga penampilannya. Akan kurang dihormati, kurang dihargai orang kalau dia tidak mau bersosialisasi dan menganggap orang-orang di sekitarnya sebagai orang yang tidak berguna atau sebagai orang yang kurang berharga. Pun orang yang memiliki popularitas yang tinggi akan kurang dihormati dan dihargai kalau dia tidak menghormati dan juga tidak menghargai para pendukungnya. Karena popularitas yang dia dapat itu datang dari para pendukungnya. Jadi sekali lagi bahwa martabat itu tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki, tetapi tergantung kepada siapa kita.
yakni bahwa kita adalah citra Allah. Dan ini sudah kita pelajari pada semester pertama kelas 7 dulu dengan tema Aku adalah citra Allah. Jadi martabat kita itu terletak pada kesecitraan kita dengan Allah, keserupaan kita dengan Allah. Bahwa aku adalah gambar yang menyerupai Allah. Nah, sebagai orang Kristiani, melalui sakramen baptis yang kita terima, kita diangkat menjadi anak Allah. Menjadi anak Allah artinya menjadi ahli waris kerajaan Allah. Jadi kita memiliki martabat yang luhur, yang harus kita jaga, kita pertahankan, kita pelihara. Nah, tetapi dalam kenyataannya kalian bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari seringkali terjadi perendahan martabat manusia. Dan yang menjadi korban terutama adalah pertama, anak-anak. Karena itu adalah kaum yang lemah, yang menerima semua tindakan dan perlakuan terhadap dirinya. Yang kedua adalah kaum wanita. Ini juga rentan terhadap perendahan martabat manusia. Dan yang lain lagi adalah orang asing, orang miskin, dan kelompok-kelompok lain yang terdapat dalam masyarakat. Bentuknya bisa bermacam-macam. Dalam keluarga kita mengenal istilah KDRT, yakni kekerasan dalam rumah tangga. Nah, di sekolah, di masyarakat kita mengenal ada tindakan bullying, ada tindakan bully-membuli antar pelajar dan juga antar warga dalam masyarakat. Dan ini kerap kita temukan di pasaran, di jalan, dan di masyarakat. Ada tindakan bully-membuli antar pelajar dan antar masyarakat. Yang lain lagi adalah mempekerjakan anak di bawah umur yang mestinya anak itu berada di sekolah tetapi harus bekerja karena faktor ekonomi, karena kemiskinan. Nah, dan orang lebih suka mempekerjakan anak-anak karena bisa diberi upah lebih rendah dibandingkan dengan orang dewasa. Lain lagi misalnya yang sering dialami oleh tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, di mana mereka mengalami penyiksaan fisik dan juga kembali ke tanah air dengan gaji yang tidak utuh. Jadi ada banyak sekali tindakan perendahan martabat yang terjadi di sekitar kita, dalam masyarakat kita. Tetapi bukan hanya itu, selain tindakan perendahan martabat yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, ada juga tindakan perendahan martabat yang diarahkan kepada diri sendiri, yakni orang merendahkan martabatnya sendiri. Apa contohnya? Nah, ada orang yang selalu memandang dirinya selalu lebih rendah dibandingkan dengan orang lain, lebih kurang berarti, lebih kurang berharga, lebih kurang bernilai dibandingkan dengan orang lain, sehingga muncullah atau lahirlah perasaan minder di dalam hatinya dan selalu merasa bahwa siapakah aku ini? Dia selalu lebih pintar dari saya tidak berarti apa-apa. Ini adalah salah satu tindakan perendahan martabat yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Contoh lain misalnya bahwa ada orang yang bertindak atau melakukan hal-hal yang tidak mencerminkan dirinya sebagai citra Allah. Nah, ini juga perendahan martabat yang dilakukan seseorang terhadap dirinya sendiri. Nah, karena itu pada hari ini kita akan coba dalami teks kitab suci yang berkaitan dengan martabat manusia. Yang pertama itu diambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Di mana kalau kalian buka teks itu, kita akan menemukan tentang kisah Sakeus yang dijauhi, kemudian bahkan dipandang rendah oleh orang-orang sekitar dia, tetapi diterima oleh Yesus. Nah, yang berikutnya lagi adalah dalam Markus 10 ayat 46 sampai 51, di mana ada kisah tentang pengemis buta yang disembuhkan oleh Yesus.
Nah, karena itu pada kesempatan ini saya mengajak anak didik kami, tapi saya pastikan dulu kalian masih tetap semangat ya mengikuti pembelajaran kita ini penuh energik, apalagi kalian orang muda, pantang menyerah, terus diikuti. Wah, kita akan mengerjakan beberapa soal yang sederhana untuk mendalami kedua teks itu tadi. Nah, antara lain yang pertama, pesan apa yang disampaikan dalam bacaan tersebut berkaitan dengan perjuangan meluhurkan martabat manusia. Nah, itu pertanyaan pertama ya. Yang kedua, berikanlah beberapa contoh tindakan dan perbuatan Yesus dalam upaya menjunjung tinggi keluhuran martabat manusia. Yang ketiga, berikanlah contoh perilaku yang sering kamu tampakkan dalam hidupmu sehari-hari sebagai bentuk perendahan martabat manusia. Nah, yang terakhir, yang keempat, tuliskanlah rencana tindakan yang akan kamu lakukan sebagai upaya dalam menjunjung tinggi martabat manusia, yakni baik martabatmu sendiri maupun martabat orang lain. Nah, jadi sekian pembelajaran kita pada hari ini dan selamat mengerjakan untuk anak didik kami.